Jika hidupmu hanya bergantung pada setetes darah terakhir, jalan mana yang akan kau pilih? Menjadi prajurit terhebat atau penyihir legendaris? Sayangnya, bagi Sumubai, takdir punya rencana yang jauh lebih kejam. Kenyataannya, dia hanya seonggok daging tak berdaya, terbaring kaku di ruang ICU laksana tanaman layu, dan di puncak keputusasaannya, wanita yang dicintainya selama 5 tahun, Liu Ruyan, dengan dingin mencabut selang oksigennya. Di ambang kematian, kesadaran Sumubai yang meredup menangkap bisikan percakapan iblis antara Liu Ruyan dan selingkuhannya. Jadi ini semua hanyalah sandiwara, sebuah konspirasi busuk demi merampas warisan miliaran miliknya. Pria itu, Zhao, bahkan dengan sombong, mengakui bahwa 5 tahun lalu, dialah dalang yang mengirim Ruyan ke sisi Sumubai demi hari ini. Nafas Sumubai tercekat oleh amarah dan pengkhianatan. Haruskah hidupnya berakhir seperti ini? Mati konyol di tangan orang yang paling dia percaya? Tidak. Sumubai menolak takdir ini. Dan tepat di detik jantungnya berhenti berdetak, pilar-pilar dunia pun runtuh. Gerbang cahaya raksasa merobek langit, memaksa seluruh umat manusia untuk ikut serta dalam permainan 10.000 dunia. Semua orang dipaksa memulai dari nol. Sebuah suara surgawi mengumumkan, pemindahan massal dimulai dalam 30 detik. Dunia seketika dilanda kekacauan. Ada yang bersorak menyambut era baru, ada pula yang menjerit ketakutan. Sementara itu, Zhao menggeram frustrasi. Sialan, hartaku yang miliaran itu. Kenapa tidak bisa dibawa? Di sisinya, Liu Ruyan tampak pucat pasi. Dia khawatir Sumubai yang sekarat ikut terseret ke dalam permainan ini. Zhao hanya tertawa dingin meremehkan. Tenang saja, bahkan jika dia masuk, sampah tak berdaya sepertinya hanya akan jadi beban. Hitungan mundur pun mencapai akhirnya. Cahaya putih menelan segalanya, memindahkan seluruh umat manusia ke dunia baru, dan di antara mereka, jiwa Sumubai pun ikut terbawa. Inilah kesempatan kedua dari surga. Dia bersumpah tidak akan mati sia-sia lagi. Dia akan menemukan 2 pengkhianat itu dan membalaskan dendamnya. Dalam sekejap, kesadarannya kembali. Sumubai menemukan dirinya di kuil pendatang baru. Dia menatap kakinya tak percaya, merasakan kekuatan yang telah lama sirna. Ini bukan mimpi. Dia bisa berdiri lagi. Sistem mulai memindai datanya dan memintanya untuk memasukkan nama karakter. Tanpa ragu, dia memilih nama barunya, Bai Yi. Begitu nama dikonfirmasi, proses pembangkitan bakat pun dimulai di Aula Bintang. Tingkat bakat di dunia ini berkisar dari F hingga SSS. Tiba-tiba, pilar cahaya keemasan yang agung menyelimuti seluruh tubuhnya. Bai Yi berhasil membangkitkan bakat tingkat F. Namun ini adalah bakat terlarang yang bisa berevolusi. Promosi. Bakat ini memiliki 3 efek luar biasa. Pertama, promosi normal, mampu menaikkan level item apapun secara permanen, tanpa biaya. Kedua, promosi lanjutan. Dengan mengorbankan sumber daya, dia bisa menaikkan 2 level. Dan yang ketiga, promosi bencana. Dengan bayaran nyawa, dia bisa menaikkan 3 level sekaligus dan memberikan karakteristik bencana tambahan pada item tersebut. Kabar baiknya, untuk penggunaan pertama kali, efek mematikan ini bisa digunakan secara gratis. Belum sempat Bai Yi merayakan bakatnya yang luar biasa, pilar cahaya emas kembali turun untuk pemilihan profesi. Namun saat dia menimbang pilihannya, sistem tiba-tiba membunyikan alarm darurat. Terdeteksi tubuh fisik pemain hancur total saat penyeberangan dimensi, membuat jiwanya berada dalam kondisi sangat tidak stabil. Seketika, semua pilihan profesi normal menghilang. Jantung Bai Yi serasa berhenti berdetak. Tubuh hancur, jiwa tidak stabil. Apa dia akan mati lagi di awal perjalanan? Tiba-tiba, siluet penyihir tengkorak muncul di hadapannya. Karena kondisinya yang dianggap sebagai mayat hidup, sistem memaksanya memilih satu-satunya profesi tersembunyi yang tersedia. Penyihir mayat. Bai Yi bahkan tidak punya pilihan untuk menolak. Profesi penyihir mayat sebenarnya tidaklah buruk, tapi ada satu keanehan fatal. Kenapa status HP-nya terkunci permanen di angka 1? Dia mengucek matanya, berharap salah lihat. Ini artinya, satu goresan kecil saja akan langsung mengirimnya ke alam baka. Lebih parahnya lagi, sisa umurnya hanya 1 tahun. Dalam kondisi seperti ini, bakat hebatnya pun jadi tak berguna. Namun, karena tak ada lagi jalan untuk mundur, Bai Yi memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Dia masih punya bakat promosi. Bai Yi segera memberi perintah. Sistem, lakukan promosi bencana pada profesiku. Sistem memberi peringatan bahwa promosi ini membutuhkan 100.000 tahun umur. Namun, kesempatan gratis 1 kali miliknya masih tersedia. Tanpa ragu sedikit pun, Bai Yi menekan tombol konfirmasi. Ledakan cahaya keemasan kembali menyelimutinya.
Bai Yi berhasil mengubah profesinya menjadi kelas tersembunyi eksklusif. Penguasa kematian. Dia langsung mendapatkan skill baru, tautan nyawa dan peningkatan panggilan, beserta sebuah item khusus, Kitab Kematian. Dan saat dia mulai memeriksa status barunya yang luar biasa, sebuah notifikasi sistem muncul, permainan akan segera dimulai dalam 10 detik. Bayek pun bersiaga. Di dalam dadanya, api dendam berkobar semakin hebat. Dia bersumpah akan membuat Ruyan dan Zhao Su merasakan neraka keputusasaan yang sesungguhnya. Hitungan mundur berakhir. Selamat datang di game 10.000 dunia. Bai pun mendarat di desa pemula nomor 9527, wilayah Kekaisaran Naga. Ia tak sabar untuk menjajal skill barunya dan langsung merapal mantra panggil tengkorak kecil. Kekuatan tengkorak ini bergantung sepenuhnya pada statistik mental miliknya. Ada juga skill bakar yang mampu melahap musuh dengan kerusakan sihir dahsyat selama 5 detik. Tapi yang terpenting adalah tautan nyawa, skill yang membuatnya bisa berbagi HP dengan para prajurit panggilannya. Ditambah lagi, skill pasif S-Rank bernama peningkatan panggilan yang memangkas waktu casting dan cooldown hingga 50%. Skill itu juga meroketkan status makhluk panggilan sebesar 50% dan memperluas slot pasukan hingga 500%. Menyaksikan deretan kemampuan dewa ini, Bai menyeringai puas. Dengan ini, nyawanya yang setipis kertas bukan lagi masalah besar. Tiba-tiba, sebuah grimoire kuno melayang ke arahnya. Itulah Kitab Kematian, item eksklusif untuk profesinya. Kitab ini terikat padanya, tak bisa dijatuhkan, dihancurkan, maupun diperjualbelikan. Hanya Bai yang mampu membacanya. Jika syarat tertentu terpenuhi, ia bisa membuka skill rahasia dari sang penguasa kematian lewat buku itu. Namun halamannya masih kosong melompong. Sepertinya butuh pemicu khusus untuk aktif. Bai tak mau ambil pusing. Ia pun mencoba memanggil tengkoraknya lagi, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Satu mantra, namun 2 tengkorak kecil yang muncul. Sistem mengonfirmasi, ini adalah efek dari bakat bencana yang membuat semua efek skill berlipat ganda. 2 tengkorak sekaligus memang hebat, tapi penampilan mereka terlihat agak krempeng. Saat itu, seorang pemain pelontos menyapanya. Melihat Bai adalah sesama pemanggil, ia pun mengajaknya membentuk party. Menurutnya, jika mereka bekerja sama, leveling akan jauh lebih cepat. Tapi, Bai langsung menolaknya mentah-mentah. Tidak perlu, aku lebih suka sendiri. Wajah si botak seketika memerah karena marah. Dasar sombong, pemanggil sok kuat sepertimu, bahkan takkan bisa membunuh ayam liar sendirian. Bai tak peduli dengan ocehan itu dan melenggang keluar desa. Di sana, ia melihat sebuah party sedang kewalahan melawan seekor ayam. Sialnya, damage dari ayam itu ternyata jauh lebih besar dari para pemain. Rupanya, pemain level 0 di sini bahkan lebih lemah dari monster level 1. Namun, Bai sama sekali tak tertarik pada monster rendahan itu. Bagaimanapun, ia baru saja membangkitkan profesi legendaris. Memulai petualangan dengan membantai ayam adalah sebuah penghinaan. Tepat saat ia berpikir demikian, semak-semak di dekatnya berdesir hebat. Tiba-tiba, 2 kelinci putih melompat keluar. Bai segera memeriksa status mereka, ternyata itu kelinci mata merah. Melihat statistiknya, Bai bergidik ngeri. Serangan dari makhluk ini jelas bukan main-main. Karena itu, ia memutuskan untuk membiarkan prajurit tengkoraknya yang menjadi tameng. Ia tak perlu mengotori tangannya sendiri. Mumpung ada kesempatan, Bai kembali memanggil tengkorak untuk menguji kekuatan pasukannya. Ia menghentakkan tongkatnya. Bangkitlah, prajuritku. Dalam sekejap, 2 tengkorak tambahan muncul dari tanah. Bai langsung memberi komando untuk menebas kelinci-kelinci itu. Dengan seluruh kekuatan, strateginya berjalan mulus. Karena membunuh monster dengan level lebih tinggi, Bai mendapat bonus experience sebesar 50%. Kecepatan leveling ini lumayan juga. Kalau terus begini, dia pasti akan melesat jauh ke depan. Terlebih, ia kini bisa menautkan nyawanya dengan 2 tengkorak sekaligus. HP-nya yang tipis bukan lagi ancaman mematikan. Perasaan lega yang luar biasa menyelimutinya. Kini ia takkan mati konyol hanya karena 1 serangan nyasar. Tanpa buang waktu, ia langsung memulai perburuan gilanya, membantai semua monster di sekitarnya. Tak lama, pilar cahaya menyelimuti tubuhnya. Level up, Bai mencapai level 1 dan memperoleh 15 poin atribut bebas. Bai menatap jendela statusnya dengan tatapan serius. Kekuatan pasukannya bergantung penuh pada status mental miliknya. Tapi di sisi lain, HP-nya hanya setetes. Artinya, kecepatan gerak sangat krusial untuk kabur. Akhirnya, ia memutuskan alokasi poinnya. 4 poin ia masukkan ke kelincahan,
dan sisa 11 poin ia curahkan ke mental. Saat itu, sebuah ide gila terlintas di benaknya. Tunggu, jika profesiku saja bisa di-upgrade, kenapa tidak dengan skillku juga? Tanpa ragu sedikit pun, Baye langsung mencobanya. Detik berikutnya, semua skill miliknya bersinar, telah berevolusi satu tingkat. Sebuah evolusi dahsyat terjadi pada skillnya. Terutama skill tingkat S, tautan nyawa, kini mencapai level baru. Skill ini membuatnya bisa berbagi nyawa dengan semua pasukannya, tanpa batasan jarak sedikit pun. Mata Baye berkilat penuh ambisi. Bahkan jika nyawanya hanya tersisa setetes, itu bukan lagi masalah. Dengan 20 prajurit tengkorak, total HP gabungan mereka mencapai 9.000 poin. Era melarikan diri seperti tikus telah berakhir. Baye mengangkat tongkatnya dengan angkuh. Dari dalam tanah, para prajurit tengkorak kembali bangkit. Setelah skillnya berevolusi, kenapa tidak sekalian mengupgrade item eksklusif miliknya? Sinar keemasan yang menyilaukan memancar. Buku catatan kematian miliknya berhasil berevolusi menjadi kitab suci kematian. Dan sekarang, perburuan yang sesungguhnya dimulai. Target berikutnya, para kucing cakar liar. Baye menantang mereka semua untuk muncul. Tujuannya adalah melengkapi kuota 20 prajurit tengkoraknya. Berkat efek baru, pertanda kematian, biaya mana untuk memanggil pasukan jadi sangat kecil. Hanya dalam 2,5 menit. Seluruh area itu bersih, dibantai tanpa ampun. Dan hasilnya, Baye berhasil naik ke level 2. Peningkatan status mentalnya membuat pasukan tengkoraknya semakin kuat dan mengerikan. Setelah membersihkan area itu, langkahnya terhenti di depan sebuah gerbang pusaran energi misterius. Inilah dia, pintu masuk menuju dungeon. Dungeon pertamanya ini bernama Hutan Kabut. Namun saat ia akan melangkah masuk, sebuah notifikasi sistem muncul. Hutan Kabut memang menyimpan harta karun, tapi juga dipenuhi bahaya yang mematikan. Sistem pun bertanya, apa dia yakin akan menantang dungeon ini seorang diri? Baye tersenyum miring sambil menunjuk ke belakang. Sendirian? Apa kau tidak lihat? Aku membawa pasukan kecilku ini. Sistem kemudian memberinya pilihan tingkat kesulitan. Normal, sulit, mimpi buruk, atau neraka. Dengan kekuatan sehebat ini di tangannya. Tentu saja, Baye tidak perlu ragu sedikit pun. Dia langsung memilih. Tingkat kesulitan tertinggi, neraka. Dalam sekejap, tubuhnya tersedot masuk ke dalam hutan kabut tingkat neraka. Atmosfer di sini begitu mencekam. Kabut tebal menghalangi pandangan sepenuhnya. Tapi untungnya, Baye tak perlu mencari jalan sendirian. Dia memerintahkan pasukan tengkoraknya menyebar, menjadi mata-mata sekaligus mesin pembantai monster. Melalui tautan batin, ia bisa merasakan posisi setiap prajuritnya, bagaikan sebuah radar hidup. Tak butuh waktu lama, sebuah sinyal muncul. Seekor siluman pohon kabut level 8 terdeteksi di radarnya. Baye langsung menoleh ke arah target. Mangsanya telah muncul. Ia pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerbu serentak. Akan tetapi, siluman pohon itu ternyata sangat tangguh. Dengan sekali ayunan tangan, lengan salah satu prajurit tengkoraknya langsung hancur berkeping-keping. Seperti yang diduga, kekuatan serangan monster elit memang bukan main-main. Tapi, sekuat apapun monster itu, ia takkan pernah bisa menang melawan taktik keroyokan dari lautan tengkorak milik Baye. Tak lama berselang, notifikasi sistem muncul. Ia berhasil menumbangkan monster elit level 8 dan mendapat bonus 50% experience karena membunuh monster level tinggi. Tiba-tiba, desingan angin tajam terdengar dari arah belakang. Ternyata, siluman pohon lain mencoba melakukan serangan kejutan. Untungnya, refleks Baye begitu cepat. Ia melompat menghindar tepat pada waktunya. Baye mendengus kesal, beraninya menyerang dari belakang. Bakar dia sampai hangus setelah pertempuran sengit yang singkat. Siluman pohon kedua pun tumbang. Monster itu menjatuhkan sebuah item. Sayangnya, itu adalah zirah kulit yang sama sekali tak berguna untuk kelasnya. Tanpa membuang waktu, ia kembali melanjutkan perburuannya. Dengan cepat, Baye berhasil menembus level 5. Tingkat kesulitan neraka benar-benar memberikan drop rate yang luar biasa. Dia sudah mendapat 3 item equipment dan 2 buku skill. Sialnya, hanya 1 tongkat kayu yang bisa ia gunakan. Itu pun dengan status yang menyedihkan. Baye menghela napas. Aku benar-benar butuh senjata yang lebih baik. Namun baru saja ia mengeluh. Kitab suci kematian miliknya tiba-tiba melayang dan memberinya sebuah terobosan kekuatan. Luar biasa, seluruh atributnya meningkat sebanyak 25 poin.
Tak lama setelah itu, target utamanya akhirnya terlihat. Seekor bos tingkat perak, sang raja pohon kabut, berdiri gagah di hadapannya. Bahkan para pengawalnya adalah monster elit yang telah diperkuat. Baye terdiam sejenak. Bos ini saja punya lebih dari 80.000 HP, ditambah 2 pengawal elit. Ia sedikit ragu, apa pasukannya mampu menahan gempuran mereka, tapi tak ada salahnya mencoba. Baye memberi perintah untuk menyerang. Namun, baru 1 ronde pertempuran. Hanya tersisa 1 prajurit tengkorak yang berdiri. Serangan musuh benar-benar brutal, tapi setinggi apapun serangan musuh, mereka tak akan pernah bisa menang melawan taktik lautan tengkorak milik Baye. Ia terus memanggil pasukan baru tanpa henti. 2,5 jam kemudian, strategi ini akhirnya membuahkan hasil. Semua pengawal di sisi bos akhirnya tumbang. Kini, Baye mulai memfokuskan seluruh energi sihirnya. Para penjaga telah tumbang, kini seluruh pasukan fokus menyerang sang bos utama. Baye melancarkan sihir api, namun matanya membelalak tak percaya. Kenapa damage-nya serendah ini? Serangan itu justru menyulut amarah sang monster. Sang raja pohon mengaum murka. Dalam sekejap, 1 prajurit tengkorak lenyap ditelannya. Dengan sekali sabetan ekor, sekumpulan tengkorak remuk menjadi serpihan tulang. Keringat dingin membasahi Baye saat ia terus memanggil bala bantuan. Di saat Baye sibuk mencari titik lemah, sang bos tiba-tiba menyemburkan racun mematikan tepat ke arahnya. Cih, monster ini ternyata cerdas juga. Dia tahu, untuk melenyapkan pasukan, habisi dulu pemanggilnya. Ledakan racun menghantam telak tubuh Baye. Namun anehnya, dia tak merasakan sakit sedikit pun. Sang monster jelas tak menduga ini. Baye memiliki skill pasif lifelink. Total HP-nya adalah gabungan nyawa dari seluruh pasukannya. Angkanya mencapai lebih dari 100.000 poin. Serangan racun rendahan itu takkan pernah bisa menggoresnya. Baye menyeringai dingin menatap lawannya. Sekarang, giliranmu yang musnah. Setelah pertarungan sengit selama 2,5 jam, sang bos akhirnya tumbang di tangan Baye. Dia bahkan mendapat bonus hadiah karena menaklukkannya sendirian. Dan saat itu juga, sebuah pengumuman server mengguncang seluruh desa pemula. Selamat kepada player Baye, yang menjadi orang pertama menaklukkan bos level perak seorang diri. Sontak, para pemain lain gempar dan mulai bergunjing. Pasti curang. Entah dia reinkarnator atau pakai cheat. Gila, talent orang itu minimal pasti level S. Atau jangan-jangan SSS. Sementara itu, party yang kesulitan melawan ayam tadi pun ikut meradang. Salah satunya membanting pedang. Apa-apaan ini? Kita bertiga keroyokan lawan ayam saja susah payah. Tapi dia bisa solo kill, bos. Dunia ini benar-benar tidak adil. Di dunia nyata jadi budak korporat, masuk game malah jadi samsak berjalan. Sial. Di sisi lain, Baye menyadari. Solo kill bos rupanya memicu pengumuman server global. Feng Yin, seorang player elit, menatap notifikasi itu dengan hampa. Sial, andai aku tahu. Bos level besi tadi ku habisi sendiri saja, biar namaku yang terpampang. Tapi ia buru-buru meralat ucapannya dengan pasrah pada sang ketua, Fujia. Tapi jujur saja, kekuatanku sekarang belum sanggup untuk solo melawan bos level perak. Orang bernama Baye ini. Monster. Fujia terperangah. Dia tahu betul Feng Yin memiliki talent level S. Tapi si Baye ini jelas jauh lebih kuat. Mungkinkah talentnya di atas level S? Mian Huatang, rekan setim mereka, menimpali dengan takjub. Talent level S saja sudah seperti dewa, apalagi yang ada di atasnya. Ketua, kita harus merekrutnya ke dalam tim. Mendengar itu, Fujia menoleh dengan senyum penuh percaya diri. Tentu saja, akan kucoba. Belum ada pria yang bisa menolak ajakanku. Beberapa detik setelah pengumuman itu, jendela pesan Baye meledak oleh notifikasi. Ribuan permintaan pertemanan membanjirinya tanpa henti. Baye mengerutkan kening, merasa risih, berisik. Aku sibuk leveling, tak ada waktu untuk basa-basi dengan kalian. Tanpa ragu, ia menolak semua permintaan itu dalam sekejap. Fokusnya kini beralih pada loot drop dari sang bos. Sebuah batu jiwa tingkat dasar. Saat membaca deskripsinya, mata Baye terbelalak lebar. Item ini bisa memperpanjang hidup selama 30 hari. Inilah jawaban untuk umurnya yang menipis. Menggenggam batu jiwa, Baye merasa sedikit lega. Masalah umurnya yang pendek, kini bukan lagi jalan buntu. Baye segera menggunakan talent uniknya untuk mengupgrade batu itu. Seketika, batu jiwa tingkat akhir muncul berkilauan di tangannya, tepat seperti dugaannya. 6 batu tingkat akhir ini setara dengan tambahan umur
hampir 2 tahun. Mendapat keuntungan sebesar ini dengan mudah benar-benar membuat ketagihan. Bai sadar, ia harus mencari lebih banyak batu jiwa. Ia pun memeriksa tumpukan equipment lain yang di-drop monster itu. Hanya sebuah cincin racun yang tampak berguna. Tanpa ragu, ia langsung mengupgrade cincin itu juga. Sekarang, serangan sihirnya punya efek racun tambahan. Lumayan. Jika serangan fisik tak cukup, racun akan jadi penyempurna yang mematikan. Bai lalu menoleh ke arah pasukan tengkoraknya, raut wajahnya tampak khawatir. Melawan satu bos level awal saja, sudah begitu banyak tengkorak yang hancur lebur. Pasukan ini, sepertinya belum cukup tangguh untuk tantangan berikutnya. Tapi sekarang, ia sudah memiliki koin emas. Baye pun berpikir untuk mencoba sublimasi, sebuah peningkatan level lanjut untuk skill pemanggilnya. Namun saat melihat notifikasi sistem, hatinya terasa sesak. 1 kali sublimasi, butuh biaya 5 koin emas, harga yang sangat mahal. Ah, persetan, uang bisa dicari lagi, gumamnya pada diri sendiri. Dan Baye pun menekan tombol konfirmasi. Seketika, skill panggil tengkorak kecil berevolusi menjadi panggil prajurit tengkorak. Yang bangkit dari tanah bukan lagi kerangka rapuh, melainkan legiun prajurit dan pemanah tengkorak yang gagah. 5 koin emas itu ternyata investasi yang luar biasa. Menatap panel status pasukannya, Baye tersenyum puas. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Maju, legiunku! Bantai mereka semua. Dengan perintah itu, pasukan undead-nya kembali melanjutkan penjelajahan. Para goblin malang hangus jadi abu dari kejauhan, bahkan sebelum sempat mendekat. Sementara itu, di desa pemula, suasana begitu riuh. Banyak parti sibuk merekrut anggota baru. Target mereka adalah hutan kabut setelah tim beranggotakan 5 orang terbentuk. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya melangkah maju dengan penuh keyakinan di tengah keramaian. Ia mendeklarasikan akan mendirikan guild bernama Hegemoni dan membuka rekrutmen. Seorang pemain muda langsung mencibir sinis. Siapa kakek ini? Baru main sudah sok mau jadi ketua. Pria itu tak membalas dengan kata-kata, ia justru langsung membuka panel status pribadinya. Dan terpampang di sana, sebuah bakat rank S bernama Pemimpin Alami. Bakat ini memberinya hak mendirikan guild tanpa biaya. Dan semakin kuat guildnya, semakin besar pula kekuatannya. Melihat itu, mereka yang tadi menghina langsung berbalik 180 derajat. Mereka berebut menjilat, memohon agar diterima bergabung. Namun, perhatian semua orang tiba-tiba teralihkan oleh sebuah pengumuman raksasa yang memenuhi layar seluruh server. Pengirimnya adalah pemain bernama Fuji Tianxia, sang dewa kekayaan dunia. Saudara Baye, bisakah kau menerima permintaan pertemananku? Ada hal penting yang harus kubicarakan. Para pemain lain sontak gempar. Gila, kita bantai puluhan monster saja belum tentu dapat 100 koin tembaga. Tapi Sultan ini malah buang 10 koin emas hanya untuk mengirim pesan. Baye yang membacanya pun berpikir hal yang sama. Orang ini benar-benar tajir melintir, rela menghabiskan uang setara ribuan koin tembaga hanya untuk menghubunginya. Baye pun akhirnya menerima permintaan pertemanan itu. Fuji Tianxia tidak suka berbasa-basi. Ia langsung mengirim undangan party, menjanjikan equipment, skill dan uang tunai 100 koin emas sebagai uang muka jika Baye bergabung. Merasakan ada yang janggal, Baye bertanya balik, kita sama-sama baru keluar dari desa pemula. Kenapa aku harus mempercayaimu? Fuji Tianxia menjelaskan dengan enteng, karena aku punya bakat rank SSS, Dewa Kekayaan. Bagiku, uang hanyalah sebuah angka. Baye memeriksa panel status Fuji Tianxia dan matanya terbelalak. Bakat Dewa Kekayaan itu benar-benar cheat yang tidak masuk akal. Meski begitu, Baye tetap pada pendiriannya. Maaf, tapi untuk saat ini, aku lebih suka bermain solo, balasnya. Membaca balasan itu, raut wajah Fuji Tianxia mengeras. Dia tak percaya ada orang yang berani menolaknya. Anggota timnya pun terkejut, namun mereka segera tenang. Lagi pula, mereka bisa membeli equipment sendiri. Tanpa Baye, paling-paling proses grinding monster mereka hanya sedikit melambat. Tapi, sebuah pesan baru masuk dari Baye. Dia justru menawarkan sebuah transaksi. Aku punya banyak equipment dan buku skill yang tak terpakai. Kurasa timmu akan membutuhkannya. Fuji Tianxia tersenyum lebar. Menarik juga. Mereka pun sepakat untuk bertemu dan bertransaksi setelah urusan masing-masing selesai. Fuji Tianxia lalu menoleh pada rekannya. Feng Yin, tenang saja, sebentar lagi kita akan mendapatkan equipment tingkat dewa. Kecepatan farming kita akan meroket. Tepat saat itu, seekor bos tingkat perunggu muncul di hadapan mereka. Fuji Tianxia menantang Feng Yin. Kau sanggup mengalahkannya sendirian? Feng Yin mengangguk mantap. Serahkan saja padaku.
Fu Jiatianxia memerintahkan semua anggota menyerahkan posion pemulihan pada Feng Yin, lalu menyuruhnya keluar dari party agar bisa melawan bos itu sendirian demi meraih achievement system. Feng Yin melesat maju dengan tombaknya, siap bertempur. Fu Jiatianxia tersenyum bangga melihat teknik tempur rekannya. Ia yakin pencapaian solo kill kali ini akan jadi milik mereka. Kembali ke sisi Baye, ia baru saja berhasil menaklukkan pemimpin goblin dan naik ke level 6. Dengan legiun sekuat ini, dungeon tingkat neraka sekalipun terasa seperti berjalan-jalan di taman. Satu-satunya hal yang melelahkan hanyalah memunguti loot yang bertebaran di mana-mana. Ia memungut sebuah lencana berkilauan. Statusnya terbilang cukup bagus, namun begitu ia mengenakan lencana itu, sebuah auman dahsyat menggelegar dari kedalaman hutan. Roar. Auman itu begitu kuat hingga HP para prajurit tengkoraknya langsung anjlok hanya karena getaran suaranya. Dasar sekumpulan tulang kering. Beraninya kalian muncul di wilayah sang raja, suara berat itu sampai mengguncang tanah. Dan tepat saat itu, sistem membunyikan alarm darurat berwarna merah. Rupanya, kehadiran legiun tengkorak Baye telah memicu trauma mendalam yang terkubur di benak Raja Goblin. Seketika, pintu keluar hutan kabut tertutup rapat. Satu-satunya cara untuk keluar dari dungeon ini adalah dengan membantai sang Raja Goblin. Sistem tiba-tiba memunculkan sebuah tantangan baru. Kalahkan Raja Goblin dalam 2 menit, dan chapter tersembunyi dari hutan kabut akan terungkap. Layar sistem di hadapan Baye berkelip, dipenuhi dengan rangkaian simbol yang tak ia kenali. Ia tak menyangka, pasukan tengkoraknya bisa memicu sebuah skenario rahasia. Tapi tantangan sudah di depan mata, dan seorang Baye pantang untuk mundur. Baiklah. Kita lihat saja sekuat apa Raja Goblin itu. Tak butuh waktu lama, Baye pun tiba di sarang sang penguasa. Di hadapannya berdiri sesosok goblin kekar luar biasa dengan perut buncit, mengayunkan kapak perang raksasa di tangannya. Makhluk itu mengaum murka. Akan kuhancurkan tulang belulang yang berani menodai wilayahku. Baye segera memeriksa status lawannya dan terperangah. Ini bukan sekadar bos tingkat emas, monster ini sedang dalam mode berserk. Menumbangkan monster seganas ini dalam 2 menit, jelas misi yang gila, tapi bukan berarti mustahil. Tanpa basa-basi, Baye memberi komando. Pertempuran dahsyat pun meletus antara Raja Goblin, Reggie, melawan legiun tengkorak milik Baye. Reggie tertawa congkak menantang langit. Hanya dari bau busuk kalian saja sudah membuatku mual. Mati kalian. Kapak perangnya menghantam bumi. Blar. Seketika, ledakan petir dahsyat menyambar, menghanguskan area seluas 30 meter. Tatapan Baye menajam. Kekuatan destruktif serangan barusan benar-benar di luar nalar. Pemain biasa level 5 pasti akan langsung musnah tanpa jejak. Sayangnya, lawan Reggie kali ini adalah Baye. Baye membalas dengan satu perintah dingin. Bakar dia. Mata Reggie membelalak murka, tak percaya semut di hadapannya berani melawan. Pasukan tengkorak pun mulai bergerak, melancarkan serangan pembuka. Baye berniat memfokuskan semua daya gedornya pada sang bos. Ia yakin tidak ada bos yang tak terkalahkan. Semula, Baye berencana menguras HP lawannya secara perlahan, namun tiba-tiba Reggie mengayunkan tangannya. Keluarlah kalian, hancurkan tulang belulang menjijikkan ini. Sebuah portal sihir robek dan terbuka di belakangnya. Dalam sekejap, gelombang pasukan goblin membanjiri arena pertempuran. Beberapa di antaranya bahkan merupakan goblin tipe elit. Baye sedikit terkejut, ternyata bukan hanya dia yang punya skill pemanggil. Parahnya, pasukan goblin itu juga dalam status mengamuk. Situasi menjadi jauh lebih rumit. Tiba-tiba Reggie meraung penuh kebencian ke arah Baye, penyihir mayat terkutuk. Kenapa kalian tidak pernah membiarkanku pergi? Aku sudah membawa kaumku bersembunyi di lubang hina ini. Tapi kalian tetap memburuku. Selesai berteriak, Reggie melompat tinggi ke udara. Hancurkan mereka semua. Gelombang kejut dahsyat langsung menghempaskan tubuh Baye ke belakang. Brak. Untungnya, ia memiliki skill tautan nyawa. Meski terlempar jauh, ia berhasil selamat. Baye bangkit perlahan, menepis debu dari pakaiannya. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Baye tahu ia tak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Ia kembali mengayunkan tongkat sihirnya. Habisi para kroco itu. Seketika, para pemanah tengkorak di barisan belakang serempak menarik busur mereka. Di bawah badai panah kematian, 10 prajurit goblin tumbang dalam sekejap, bahkan sebelum sempat mendekat. Melihat pasukannya dibantai, amarah Reggie meledak. Ia mengaum lebih keras, "Aku adalah raja. Aku takkan pernah kalah. Aku menolak kembali menjadi budak." Sistem pun memberi notifikasi. Reggie telah memasuki mode Rage. Baye hanya tersenyum miring. Bos ini terlalu banyak bicara. Tiba-tiba, sebuah pengumuman server menggema di seluruh dunia. Pemain Feng Ye, Xiao Xiao, telah menjadi yang pertama
menaklukkan bos tingkat perunggu secara solo. Baye berdecak pelan. Cih, ternyata rekor first kill tingkat perunggu sudah direbut orang lain. Tapi itu tak jadi masalah. Ia tak boleh teralihkan dari hadiah yang jauh lebih besar di hadapannya. Serang habis-habisan, teriak Baye. Di bawah gempuran tanpa henti dari legiun tengkorak yang tak ada habisnya, pasukan goblin akhirnya terdesak mundur. Bahkan Reggie pun akhirnya kehabisan stamina. Tubuh raksasanya ambruk ke tanah. Tidak, raungan terakhirnya penuh keputusasaan sebelum nyawanya sirna. Sesaat kemudian, pengumuman server sekali lagi mengguncang dunia game. Kali ini, mengumumkan pencapaian Baye yang berhasil melakukan solo kill pada bos tingkat emas. Hadiahnya begitu manis, 2 batu jiwa tambahan. Namun, Baye menyadari satu keanehan. Keningnya berkerut. Loh, kenapa bos ini tidak menjatuhkan item atau equipment apapun? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan alur cerita tersembunyi itu? Sementara itu, di desa pemula, para pemain lain sibuk mencari perhatian ketua guild hegemoni, berharap bisa direkrut. Seorang pemain muda nyeletuk dengan angkuh. Ah, si Feng tadi cuma beruntung. Ayo, party kita langsung saja berburu bos tingkat emas. Sang ketua guild hanya bisa menggelengkan kepala. Kalian pikir itu semudah membalikan telapak tangan? Bahkan aku pun bukan dewa yang tak terkalahkan. Namun, tepat saat ia selesai bicara, pengumuman tentang Baye menggema. Ketua guild itu terbelalak tak percaya. Baye lagi? Kekuatan orang ini benar-benar mengerikan. Di sisi lain, Fujia menepuk bahu Feng Ye, mencoba menenangkannya. Tenang, permainan baru saja dimulai. Masih banyak waktu untuk melampaui si Baye itu. Lagi pula, dengan modal dariku, kecepatan levelingmu pasti akan meroket. Feng Yin pun mengangguk setuju. Kau benar. Ayo kita gas ke dungeon selanjutnya. Sementara itu, di sisi Baye, sebuah notifikasi sistem yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Karena berhasil menumbangkan Raja Goblin dalam waktu kurang dari 2 menit, tingkat kesulitan dungeon ini langsung meroket ke level bencana. Raut wajah Baye mengeras seketika. Tanpa berani lengah sedikit pun, ia segera memanggil kembali seluruh pasukan tengkoraknya. Tepat saat itu, jasad Reggie mulai menunjukkan perubahan yang mengerikan. Asap aneh keluar dari 7 lubang di wajahnya, melayang menembus tubuh Baye. Seketika, serpihan memori asing membanjiri benaknya. Sebuah gambaran tragis tentang Reggie dan ras Goblin terungkap. Ternyata, mereka dulunya adalah budak dari para necromancer kuno. Reggie dan kaumnya dikurung dalam penjara, dijadikan bahan eksperimen sihir hitam yang paling keji. Sebuah fakta mengejutkan terkuak. Tengkorak kecil yang selalu dipanggil Baye, ternyata adalah seorang goblin semasa hidupnya. Jasad Reggie perlahan melayang ke udara. Lalu tiba-tiba, duar! Sebuah ledakan dahsyat mengoyak tubuhnya. Dari sisa ledakan itu, muncullah sosok Raja Tengkorak yang gagah dengan zirah hitam dan mahkota agung. Inilah salah satu mahakarya tersukses para necromancer kuno. Sebuah eksistensi yang seharusnya tak pernah muncul di sini. Sang Raja Tengkorak menatap tangannya yang tinggal tulang belulang. Ia bergumam dengan nada penuh penyesalan. Pada akhirnya, aku tetap tak bisa lari dari takdir ini. Ia lalu mengibaskan tangannya yang perkasa. Bangkitlah, para prajuritku. Bertarunglah demi rajamu. Sebuah pedang kuno raksasa muncul di genggamannya. Melihat panel status monster di hadapannya, Baye hanya bisa melongo. Apa-apaan ini? Monster level begini muncul di zona pemula? Gila! Sang Raja Tengkorak mengangkat pedangnya dan meraung ke angkasa. 3 peleton pasukan tengkorak bangkit dari dalam tanah. Meski jumlahnya hanya 6 ekor, statistik satu prajuritnya saja setara dengan 4 kali lipat kekuatan pasukan Baye. Tiba-tiba, Raja Tengkorak itu menodongkan pedangnya lurus ke arah Baye. Jadilah mayat hidup, sama seperti kami. Ketika Baye masih ragu akan kemampuannya, sistem kembali mengirimkan sebuah peringatan yang mematikan. Alur cerita tersembunyi, mimpi buruk Reggie, telah dimulai. Perlindungan pemula dinonaktifkan. Jika mati di sini, pemain akan kehilangan 10% dari total umurnya. Minimal 10 tahun. Baye terperangah, 10 tahun, bahkan jika ia menyerap semua batu jiwa yang dimilikinya, itu takkan cukup untuk menutupi penalti kematian 1 kali saja. Apa mungkin petualangannya di 10.000 dunia akan berakhir konyol di tempat ini? Saat Baye masih berpikir keras, Raja Tengkorak sudah mengayunkan pedangnya dengan buas. Dalam sekejap, 6 prajurit tengkorak Baye musnah tertebas. Baye mengumpat kesal. Sialan! Ia segera merapal kembali mantra pemanggilannya. Masalahnya, mana miliknya sangat terbatas. Jumlah pasukannya jauh dari kata cukup untuk menahan monster level ini. Setelah berevolusi menjadi Raja Tengkorak, pertahanan fisik Reggie kini sekeras baja tempaan.
Tak ada satupun serangan pasukannya yang mampu menembusnya. Baye sadar ia tak punya pilihan lain. Ia mempertaruhkan segalanya. Menelan semua batu jiwa yang ia punya demi menambah sisa umurnya, lalu memeriksa biaya promosi skill ke level bencana. Begitu energi batu jiwa terserap, sistem menawarkan opsi evolusi untuk jurus tingkat C, pendekar tengkorak, pemanah tengkorak, atau penyihir tengkorak. Baye berpikir cepat. Lawannya adalah Reggie. Monster dengan kekuatan fisik mengerikan. Memilih pemanah atau penyihir yang rapuh sama saja dengan bunuh diri. Aku pilih pendekar tengkorak. Ucapnya mantap. Seketika, karakteristik level bencana pun ditampilkan. Health point. Pendekar tengkorak meningkat 500%. Dan daya serangnya meningkat 100%. Mata Baye terbelalak tak percaya. Peningkatan menggila seperti ini mustahil ada pada jurus tingkat C. Rasa cemas di wajah Baye seketika sirna digantikan oleh seringai lebar. Sekarang, mari kita buktikan siapa yang lebih kuat. Detik berikutnya, dua pendekar tengkorak bertubuh kekar dengan pedang raksasa di tangan melangkah keluar dari portal. Habisi dia, perintah Baye. Kedua pendekar itu langsung menyeret pedang raksasa mereka menerjang lurus ke arah Reggie. Sementara itu, sisa pasukan tengkorak lainnya fokus menghancurkan para prajurit rendahan musuh. Baye kembali mengayunkan tongkat sihirnya, memanggil dua pendekar tengkorak lagi ke medan tempur. Melihat pasukannya terus dibantai, Raja Tengkorak Reggie menjadi murka dan memasuki mode berserk. Tengkorak rendahan, kau tak pantas memerintah sesamamu. Akulah satu-satunya raja. Melihat Reggie mengorbankan pertahanannya demi serangan, Baye tertawa dingin. Kau justru mempercepat ajalmu sendiri, bodoh. Di tengah guyuran hujan deras, gempuran pedang Baye yang tanpa henti akhirnya meruntuhkan pertahanan sang Raja Tengkorak, Reggie. Makhluk agung itu pun tumbang, berlutut dengan penuh keputusasaan. Api jiwa di rongga matanya perlahan meredup, lalu padam selamanya. Sesaat kemudian, pilar cahaya keemasan meledak dari tubuh Baye. 270.000 poin pengalaman dari Reggie membuatnya langsung naik level, notifikasi server pun kembali menggema di seluruh dunia. Namun, Baye justru mengernyitkan dahi saat membaca isinya. Kenapa sistem bilang aku menaklukkan dungeon tingkat neraka? Padahal sudah jelas, yang baru saja kuselesaikan adalah tingkat bencana. Sementara itu di lokasi berbeda, tepat di gerbang hutan kabut, seorang pemain bernama Baye, alias Sang Hegemoni, sedang sesumbar dengan angkuhnya. Lihat baik-baik, akulah yang akan memimpin kalian semua, teriaknya dengan sombong. Namun, kerumunan yang tadinya riuh, mendadak hening seketika. Pandangan semua orang kini terkunci pada satu party yang baru saja tiba. Party itu mengenakan set equipment yang berkilauan, memancarkan aura sultan yang tak terbantahkan. Di tengah mereka, berdirilah sang ketua, Fujia. Dialah sultan yang membakar emas hanya untuk sebuah pengumuman global. Si Baye palsu menatapnya dengan tajam. Oh, jadi ini orangnya. Tatapan mereka beradu, menciptakan percikan rivalitas di udara. Didorong rasa penasaran, Baye palsu itu pun melangkah maju mendekati Fujia. Hei Fujia, bagaimana kalau kita membuat sebuah taruhan? Karena mereka sama-sama ingin masuk, Baye mengusulkan taruhan untuk memperebutkan gelar penakluk pertama hutan kabut tingkat biasa. Fujia hanya tersenyum tipis. Boleh saja, apa yang kau pertaruhkan? Dengan percaya diri, Baye membusungkan dadanya. Dengar, bakat kepemimpinanku dan kekayaanmu adalah kombinasi sempurna. Jika aku menang, timmu harus bergabung dengan guild hegemoniku. Tapi jika kau menang, guildku akan berutang satu permintaan apapun padamu. Adil bukan? Fujia menggeleng pelan, lalu mengangkat 3 jarinya. Bukan satu, aku mau 3 permintaan. Baye tertawa terbahak-bahak merasa di atas angin dan langsung setuju. Akan tetapi, tepat di detik itu juga, sebuah pengumuman global menggelegar. Selamat kepada pemain Baye yang berhasil mendapatkan penaklukan pertama hutan kabut. Hening seketika. Ekspresi wajah Baye palsu itu langsung berubah masam, seolah baru saja menelan seekor kecoak hidup-hidup. Sialan! Lagi-lagi si Baye itu. Dia benar-benar membuat taruhan yang baru kubuat ini terlihat seperti sebuah lelucon murahan. Sambil menoleh kaku ke arah Fujia, dia berdeham canggung. Karena tingkat biasa sudah direbut, kita ganti saja taruhannya menjadi tingkat sulit. Kalau begitu, sepakat. Tanpa menunggu jawaban, Baye dan timnya langsung kabur dari tempat itu, menahan malu sekaligus dendam yang membara. Rekan tim Fujia, Mian Huatang, bertanya bingung, ketua, apa kita akan masuk sekarang? Fujia menggeleng. Tidak perlu tergesa-gesa, gelar penakluk pertama sudah hilang. Alasan utamanya, dia ingin menunggu Baye yang asli keluar
untuk menawarkan sebuah kesepakatan bisnis terlebih dahulu. Di sisi lain, tepatnya di desa pemula nomor 888, seorang pendekar pedang tunggal sedang berjuang mati-matian melawan Raja Goblin tingkat neraka. Napasnya tersengal, pertarungan ini jelas sangat menguras tenaganya. Saat pengumuman tentang Baye muncul di hadapannya, konsentrasinya langsung pecah. Apa? Siapa pula orang ini? 1 detik kelengahan berakibat fatal. Serangan telak menghantamnya hingga sekarat. Dia bertanya-tanya, bakat gila macam apa yang dimiliki Baye hingga bisa mengalahkan bos yang membuatnya kewalahan ini. Sementara itu, di belahan dunia yang lain, Zhao Chu dan Ruyan juga terpaku pada nama yang sama. Zhao Chu mengerutkan kening. Sayang, nama Baye. Rasanya tidak asing. Bukankah itu nama pria yang dulu tergila-gila padamu? Mata Ruyan melebar saat sebuah ingatan kelam muncul di benaknya. Benar, itu nama karakter yang selalu dipakai Sumubai. Seketika Zhao Chu terperanjat. Hah, tapi, bukankah kita sudah menghabisi nyawa Sumubai dengan tangan kita sendiri? Dia berusaha menepis kemungkinan itu dengan panik. Mungkin hanya kebetulan. Namun, sedetik kemudian, sebuah rencana licik terlintas di otaknya yang busuk. Dia menyeringai iblis. Tapi kalau itu benar-benar dia, bukankah ini bagus? Sumubai itu kan bucin setengah mati padamu. Kau hanya perlu merayunya kembali. Lalu kita kuras semua hartanya di game ini. Ruyan tersenyum licik, menyetujui rencana jahat itu. Tenang saja, dia takkan pernah bisa menolak pesonaku. Wanita itu tidak sadar, takdir seperti apa yang sedang menantinya. Kita kembali pada Baye yang asli. Dia baru saja menumpahkan seluruh isi inventarisnya. Biar. Ribuan equipment kelas atas tumpah ruah, membentuk sebuah gunungan harta karun di hadapannya. Cahaya magis yang terpancar dari tumpukan item itu begitu menyilaukan mata. Ternyata, setelah mengalahkan Regi, Baye membuka pencapaian baru. Menjadi pemain pertama di server Blue Star yang menaklukkan dungeon tingkat bencana secara solo. Hadiahnya pun bukan main-main. 1 buah buku jurus tingkat S yang sesuai dengan kelasnya, dan 1 buah equipment tingkat epic. Baye tersenyum dingin. Pantas saja tingkat kesulitannya, bencana, imbalan yang didapat benar-benar setimpal. Dengan sigap, ia membuka inventorinya untuk mengkaji sebuah skill baru yang didapatnya, yang disebut Absorption. Fungsinya adalah menyedot energi kematian, atau Death Key, dari mayat untuk kemudian disimpan. Energi yang terkumpul ini bisa dipakai untuk memulihkan HP dan MP, atau bahkan memperkuat para summonnya. Mata Baye langsung berbinar penuh harap. Yang lebih hebat lagi, penggunaan skill ini sama sekali tidak memakan mana. Dengan begini, Baye tak perlu lagi khawatir kehabisan energi sihir. Meskipun hanya tersisa setetes darah, ia tetap bisa memanggil pasukan tanpa henti berkat cadangan bank darahnya. Tanpa berpikir 2 kali, Baye langsung mengaktifkan talent uniknya, promosi. Dalam sekejap, skill itu melesat menjadi level SS. Pandangannya lalu tertuju pada kerangka sang Raja Tengkorak yang terbujur kaku. Kau akan jadi bahan uji coba pertamaku, gumamnya dengan seringai tipis. Seketika, gelombang Death Key yang dahsyat menyembur dari kerangka itu dan tersedot deras ke tubuh Baye. Ia sukses menyerap 320 poin, langsung memenuhi batas kapasitas penyimpanannya. Baye sedikit terkejut, mengapa jumlahnya bisa sebanyak ini. Mungkin karena lawannya adalah undead, jadi energi kematiannya sangat pekat. Tiba-tiba, sebuah jubah sihir dengan kilau magis muncul di hadapannya. Tak salah lagi, ini pasti item kelas epic di seluruh server Blue Star. Sayangnya, jubah itu masih berstatus unidentified, dan biaya identifikasinya pasti selangit. Simpan saja dulu, putusnya dalam hati. Teringat sesuatu, ia segera bergegas menuju tumpukan tulang belulang Regi. Setelah membunuh monster itu 2 kali, mustahil tidak ada drop item yang bagus. Baye pun mengumpulkan semua hasil jarahannya, dan benar saja, dugaannya sama sekali tidak meleset. Ini bukan sekadar panen, ini adalah jackpot terbesar. Koin emas, batu permata, equipment kelas gold, hingga skill book dari kelas C sampai kelas B, semuanya ada di sana. Sepertinya Regi telah menjatuhkan seluruh koleksi jurus miliknya. Saat Baye memegang 3 skill book sekaligus, sebuah notifikasi sistem yang mengejutkan muncul. Karena Anda memiliki skill book Summon Skull Warrior, Summon Skull Archer, dan Summon Skull Mage secara bersamaan, sistem mendeteksi adanya kemungkinan untuk fusi. Ketiga jurus itu akan dilebur menjadi 1 skill baru yang dahsyat, Advanced Skull Summoning. Baye sampai terperangah. Wah, ternyata skill juga bisa digabungkan. Tanpa membuang waktu, ia langsung mempromosikan skill fusi tersebut. Saat melihat panel skillnya, Baye menganalisa jika skill baru ini telah menimpa yang lama.
Slot yang belum terbuka sepertinya adalah untuk pemanah dan penyihir tengkorak. Nampaknya ia harus menaikkan level skill ini satu tingkat lagi untuk membukanya. Melihat syarat untuk upgrade, Baye dengan mantap memilih opsi tanpa biaya. Maklum, persediaan koin emasnya sedang menipis dan sisa umurnya juga tak banyak. Tiba-tiba, sebuah telur kristal berwarna biru muncul dari udara tipis. Sistem memberitahukan bahwa Crystal Ball of Herons akan membuka sebagian segelnya dan menjadi item temporer milik Baye. Jika ia menolak, kristal itu akan terbang mencari takdirnya yang lain. Mungkinkah ini hadiah dari Hidden Quest yang baru saja diselesaikannya? Karena ini adalah sebuah item, Baye penasaran apakah benda ini juga bisa dipromosikan. Ia pun menyentuh bola kristal itu dan mengaktifkan talentnya. Promosi. Seketika, status misinya langsung berubah. Nama questnya menjadi Legacy of Dylan. Keterangannya menyatakan bahwa ini adalah quest tingkat legendary dengan tingkat kesulitan yang tak masuk akal. Sistem pun memberi selamat karena ia telah menerima quest legendaris tersebut. Namun, karena levelnya saat ini masih terlalu rendah, ia diberi waktu 1 bulan untuk mencapai level 30 demi membuka tahap pertama misi. Dengan catatan, jika gagal, ia akan kehilangan Crystal Ball of Dylan untuk selamanya. Saat Baye memeriksa panel status bola kristal itu, ia hanya bisa berdecak kagum. Gila, bonus magic power-nya benar-benar luar biasa. Hasil panen kali ini sungguh melampaui segala ekspektasinya. Baiklah, tas sudah penuh, saatnya menemui dompet berjalan itu. Sementara itu, di depan gerbang dungeon, Mian Huatang tampak mulai gelisah. Ketua, Paman Baye sudah masuk terlalu lama. Kapan kita akan masuk? Fujia menenangkan rekannya, sabar, sebentar lagi. Benar saja, tak sampai 3 detik kemudian, Baye melangkah keluar dari portal dengan aura kemenangan yang terpancar dari wajahnya. Fujia langsung menyambutnya dengan senyum lebar yang ramah. Saudara Baye, akhirnya kau keluar juga. Orang ini benar-benar niat ingin menyetor uang padaku, batin Baye. Fujia mendekat dan berbisik pelan, menutupi mulutnya seolah sedang melakukan transaksi gelap. Barangnya berhasil didapat, kan? Mau pindah ke tempat yang lebih sepi untuk bertransaksi? Baye merasa tawaran itu sedikit berlebihan. Ia menggeleng pelan. Tidak perlu serepot itu, di sini saja sudah cukup. Ia lalu melambaikan tangannya. Seketika, beberapa prajurit tengkorak bangkit dari dalam tanah dan berdiri mengelilingi mereka, membentuk barikade hidup yang kokoh, agar tak ada seorang pun yang bisa mengintip transaksi mereka. Melihat pemandangan itu, seluruh anggota tim Fujia hanya bisa melongo tak percaya. Fujia semakin yakin dalam hatinya bahwa Baye pastilah seorang player dengan talent kelas SSS. Ia pun langsung melontarkan pujian setinggi langit. Wah, bro Baye, kekuatanmu ini benar-benar di luar nalar. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Tanpa basa-basi, Baye langsung menghentikannya. Simpan saja pujianmu. Barangku cukup banyak. Kau yakin sanggup membeli semuanya? Fujia mengangguk mantap. Tentu saja. Tanpa bicara lagi, Baye menumpahkan isi tas penyimpanannya. Bruk. Seketika, sebuah gunung equipment menjulang tinggi di hadapan mereka. Pemandangan itu membuat mata seluruh tim Fujia seolah mau melompat keluar. Fujia menelan ludah, lalu berkata dengan santai, "Aku ambil semuanya." Dengan cepat, ia merinci harga pasaran. Equipment tingkat besi hitam 5 koin perak, perunggu 20 koin perak, dan buku skill tingkat rendah 20 koin emas. Tanpa ragu, sebuah kantong uang yang berat dilemparkan ke arah Baye. Hitung saja, Kak Baye, jumlahnya pasti pas. Tiba-tiba, Fujia menatap Baye dengan tajam, diiringi senyuman licik. Nah, Kak Baye, barang-barang biasa ini sudah beres. Sekarang, saatnya keluarkan harta karun yang sesungguhnya, bukan? Baye tertawa kecil. Barang bagus tentu ada, tapi aku ragu uangmu cukup. Detik berikutnya, Baye pun memamerkan koleksi utamanya. Beberapa equipment yang memancarkan cahaya keemasan berkilauan melayang di udara, mata Mian Huatang langsung terbelalak kaget. Itu, equipment tingkat emas, dan jumlahnya tidak main-main. Bahkan ada buku skill tingkat C. Fujia kini tampak sedikit canggung. Sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dia berkata, sepertinya uang tunai kami memang kurang. Dia mengakui kalau uang kasnya takkan cukup untuk memborong semua item tingkat tinggi itu sekaligus. Namun, Baye sama sekali tidak khawatir. Game ini punya fitur kontrak sistem yang mengikat. Jadi, mustahil baginya untuk ditipu. Sudahlah, ambil saja barangnya sekarang. Bayar sisanya besok, kata Baye dengan santai. Wajah Fujia seketika berseri-seri. Kak Baye memang orang yang lugas. Totalnya berapa? Sebutkan saja. Tapi di luar transaksi itu, Baye punya tawaran lain. Oh ya, aku juga punya layanan spesial.
Aku bisa mengurangi penalti kematian sebesar 50%, kecuali untuk pengurangan umur. Mendengar itu, Mian Huatang nyaris meneteskan air liur saking takjubnya. Ternyata ada skill dewa semacam itu. Bagi para pemain profesional, pengurangan penalti kematian adalah kemampuan yang tak ternilai harganya. Kedua belah pihak pun setuju dan menandatangani kontrak sistem. Kak Baye, sisa koin emasnya akan kuserahkan besok. Tidak masalah kan? Fujia mencoba memastikan. Aman, jawab Baye singkat. Sambil menatap kepergian parti sultan itu, Baye mulai menganalisis situasinya. Dia ingat, efek pertama dari bakat dewa kekayaan milik Fujia adalah kemampuan mengguncang pohon uang sekali dalam sehari. Dari sana, Fujia bisa mendapat koin emas acak antara 1 sampai 9.909 keping. Baye yakin, alasan Fujia berani menjanjikan 500 koin emas besok adalah karena dia mengandalkan bakat dewa kekayaan miliknya itu. Tepat sebelum mereka menghilang dari pandangan, Baye teringat sesuatu. "Hei, tunggu sebentar!" teriaknya memanggil mereka. Fujia dan timnya berhenti lalu menoleh. "Ada apa lagi, Kak Baye?" Baye tersenyum penuh perhitungan. "Ngomong-ngomong, aku ingat kalian dapat hadiah 2 batu jiwa dari First Skill Boss tingkat perunggu kan? Tertarik dengan transaksi lain?" Mata Fujia menyipit penuh minat. "Transaksi apa?" Baye pun menawarkan sebuah kesempatan yang mustahil untuk ditolak. "Aku akan membantumu mendapatkan achievement penaklukan pertama hutan kabut tingkat mimpi buruk. Bukan hanya itu, aku juga menjamin kalian akan sanggup menaklukkan tingkat neraka." Baye memberi jeda sejenak, membiarkan tawarannya meresap, sebelum akhirnya menyebutkan harganya. "Syaratnya, aku mau batu jiwa dari hadiah penaklukan pertama nanti, ditambah semua batu jiwa yang kalian pegang sekarang." Fujia dan Feng Ye saling berpandangan. Tawaran untuk di-carry oleh pemain sekuat Baye adalah kesempatan emas. Serempak, mereka menjawab. "Sepakat." Beberapa saat kemudian, Baye tengah berbaring santai di atas rumput hijau yang empuk, menikmati hangatnya sinar matahari. Ting, ting, ting. Suara notifikasi sistem terdengar begitu merdu di telinganya. Siapa peduli HP-nya tinggal setetes. Hidupnya terasa begitu nikmat dan luar biasa. Pasukannya bekerja keras membantai monster, sementara dia hanya bersantai. Tanpa terasa, levelnya terus meroket. Satu-satunya hal yang mengganggu adalah si NPC, ahli appraisal. Kemana perginya kakek tua itu? Gerutu Baye dalam hati. Dia sudah datang jauh-jauh ke lokasi ini untuk mengidentifikasi equipment epic miliknya, tapi batang hidung si NPC tak kunjung terlihat. Aneh sekali. Kenapa juga seorang ahli appraisal malah hobi melukis? Bukannya menjaga toko, dia malah keluyuran di padang rumput untuk mencari inspirasi. Tepat di saat dia sedang menggerutu kesal, sistem mendadak mengirimkan sebuah notifikasi darurat. "Peringatan, salah satu skeleton warriormu telah tewas." Baye langsung terlonjak kaget dan terduduk tegak. Apa? Mati dalam satu serangan. Dia tidak bisa mempercayainya. Padahal, berkat semua buff dan item miliknya, skeleton warrior itu punya HP hampir 150.000 poin. Siapa sebenarnya yang bisa membunuhnya dalam sekali pukul di area pemula ini? Keringat dingin mulai menetes. Sial, jangan-jangan pelakunya si kakek appraiser itu. Andai saja aku tahu NPC di sini seganas ini, pasti jatah nyawaku kusisakan lebih banyak. Sumpah, melihat bocah ini, rasanya seperti menyaksikan mereka yang sukses lewat jalur langit. Kita yang banting tulang grinding siang malam, tetap saja dilibas oleh yang punya hak istimewa. Sistemnya sudah curang sejak awal. Ternyata benar pepatah itu, skill hanyalah bonus. Yang utama tetap koneksi. Sudahlah. Aku, Benny, pamit undur diri. Mau cari orang dalam biar instan, jadi sultan. Sampai jumpa.